Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Yang namanya cari mobil keluarga itu pasti pemilihan yang berat karena melibatkan opini dari semua anggota keluarga. Nah, salah satu mobil keluarga yang terkenal pada tahun 2012 adalah Mazda Biante. Mobil ini sempat menyentuh masa kejayaannya sebelumnya discontinue di tahun 2018. Tapi sebenarnya mobil ini masih layak dimiliki apa enggak? Ikuti video ini sampai habis karena kami akan bahas 7 hal dan 7 opini kami terhadap mobil yang satu ini. Mazda itu kalau bikin mobil nggak pernah cuman dikasih mobil, dikasih mesin yang penting bisa jalan sama beberapa fitur udah jual, enggak. Mazda itu kalau bikin mobil dia banyak filosofinya. Seperti kalau di rasa berkendara dia ada yang Jinba Itai nanti kita akan coba. Dan kalau di bahasa desain kita berbicara sekarang, dia punya filosofi Mazda Biante ini diambil dari nagare, seperti air yang mengalir. Nah, lihatnya dari mana tuh? Kita lihat dari model lampu depannya aja. Dia lampu depannya mengerucut sini tipis. Dengan grillnya juga cuman segaris gitu doang. Dia seperti seolah membelah air ke sebelah sini gitu ya, aliran air. Nah, ini jadi seperti air yang mengalir kalau kata Mazda ini ya. Dia secara dimensi kan mobil ini memang besar banget ya. Dia cocok untuk kalian yang punya keluarga besar atau pengen traveling jauh berame-rame. Mobil ini akan mengakomodir karena spesial lega. Kacanya aja dilihat dari depan itu lega-lega semua. Dan yang terpenting memang signature Mazda adalah logonya sini yang cukup besar ditampilkan di depan sini. Nah, konsep Nagare ini sebenarnya udah diperkenalkan sama Mazda dari 2006 dan diaplikasikan juga nggak cuma ke Biante tapi berbagai mobil Mazda yang lainnya. Nah, kalau Mazda Biante sendiri menurut kami desainnya memang sebenarnya nggak jelek. Apalagi dia masih bisa dibilang ikonik dan sangat kelihatan karakternya. Dari depan dan dari belakang, terutama lampunya ini yang berlapis bagian plastik termasuk emblemnya ditutupin dan emblem mesin dan lampunya. Itu mobil mana lagi yang sampai sekarang masih menggunakan elemen seperti ini. Meskipun ikonik dan mudah dikenal, menurut kami modelnya ini sekarang ya udah mulai ketinggalan zaman ya, atau udah ya sayangnya memang nggak pernah ada update lagi karena mobil ini udah discontinue. Terakhir dia diproduksi di tahun 2017 pun model dari belakangnya tidak banyak berubah dari 2012. Jadi keuntungan buat kalian yang mencari mobil ini, modelnya tidak jauh berbeda dengan yang tahun 2017. Hanya saja perbedaannya yang ada nanti akan kita bahas di poin-poin selanjutnya. Dan hal selanjutnya yang perlu kalian ketahui sebelum memiliki mobil ini tentunya adalah rasa berkendaranya. Karena yang namanya mobil keluarga ini akan diisi oleh banyak orang dan nggak boleh ada yang komplain kan, harus nyaman. Apalagi mobil keluarga ini pasti kalian rencanakan untuk pakai liburan, perjalanan panjang. Jadi rasa berkendara itu harus nyaman untuk semua orang yang duduk di sini. Nah, banyak yang bilang kalau rasa berkendara Biante ini sebenarnya nyaman dan terutama di akselerasi dan pengendaliannya yang sangat responsif. Tapi dua hal itu nanti kita buktikan setelah ini. Sekarang gue membahas dari kursi pengemudi dulu. Kalau soal kabin sih udah jangan diragukan lagi, lega ya mobil ini ya. Headroom, legroom itu untuk penumpang baris 2, baris 3 udah pasti lega, nanti kita coba lagi. Kalau dari kursi pengemudi yang bisa gue komentari sekarang adalah dia nyaman karena beberapa hal. Pertama, konfigurasi joknya ini lengkap. Dia pengaturan maju mundurnya bisa, naik turun bisa, senderan bisa diatur, joknya pun empuk dan armrestnya kanan kiri pas jadinya. Jadi ini posisi berkendara yang sudah sangat support untuk berkendara lama sekalipun. Lalu posisi setirnya ini bisa diatur tilt dan teleskopik tuh lengkap. Nah, ini jadi bisa mengakomodir berbagai postur tubuh pengendaranya mobil ini nantinya. Jadi tentunya akan membuat posisi pengendara lebih fleksibel, jadi lebih nyaman, bisa penyesuaian. Dan yang ketiga, visibilitasnya ini wow. Ini sebenarnya kalau bawa mobil ini kalau nggak pakai kaca film ini udah kayak bawa akuarium berjalan ya. Karena kaca depannya ini luas banget, tinggi banget dia nyampe sini nih. Jadi kayak kita bisa ngeliat langit atas gitu. Kaca matinya sini aja nih, ini gede banget loh size-nya loh. Jadi blind spot itu bener-bener tereduksi. Kaca sampingnya ini tebal juga, belakangnya tebal. Wah, kalau blind spot nih mobil nggak ada masalah sama sekali sih. Zero komplain. Lalu ini mempengaruhi ergonomisnya juga. Dia desain dashboardnya itu sangat mudah untuk kita akses. Jadi tombol-tombol di sini hanya ada beberapa dan sangat jelas pengaturannya. Pengaturan AC bisa diputar. Tampilannya di belakang situ agak mundur memang hanya untuk speedometer dan MID-nya aja, tapi selebihnya udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi nggak banyak pencet-pencetan yang ngeribetin kita atau bikin kita pusing nih tombol gunanya apa kita lupa, nggak. Di sini semuanya jelas
dan mudah untuk kita gunakan secara langsung. Nah, itu kalau kita baru duduk aja ya. Sekarang kita rasain suspensi dan handlingnya mobil ini. Oke, untuk suspensinya mobil ini kita lewatin hajar di 40. Agak keras dikit ya. Kita lanjutin lagi. Kita coba hajar di 60. Oke, makin hilang. Gimana kalau kita pelanin dan rasakan travel suspensinya? Kecepatan Otoyo 20. Ya masih bisa dibilang empuk sih, cuman memang mungkin kalau dari segi suspensi dia nggak lebih empuk daripada Nissan Serena, karena kami juga pernah coba Nissan Serena beberapa kali. Bukan yang terempuk di kelasnya di Mazda Biante ini, tapi memang kata orang kan handlingnya ini cukup responsif. Nah, jadi kita coba aja nih, gimana rasanya mobil yang badannya gede gini bisa responsif handlingnya. Ya kita coba. Oke, sekarang kita mau tes handlingnya mobil ini. Mari kita coba. Masih, ya kalau dibilang responsif, orang-orang bilang responsif ya bener ya, karena kita setir dikit aja nih, tuh dia belok langsung tuh. Sini aja, nggak apa-apa. Setir dikit belok. Tapi meskipun responsif, ya namanya mobil segede gini, body rollnya sangat terasa ya. Limbungnya sih ya ada. Ya namanya mobil ini bukan buat manuver sih. Tapi ya benar kalau orang banyak bilang responsif, memang responsif. Karena terakhir kami tes drive mobil ini, itu kami kaget dengan kelimbungannya dan body roll yang kami rasakan ketika mencoba mobil ini. Tapi sebenarnya wajar-wajar aja sih. Yang penting kalau ketemu jalan rusak ini masih nggak mentok, jadi masih tenang lah. Dan hal ketiga yang perlu kalian ketahui sebelum memiliki Biante 2012 adalah fitur keselamatan mobil ini bisa dibilang sudah lebih advance atau lebih canggih atau bahkan lebih lengkap dibanding mobil-mobil lainnya di tahun 2012. Kalian mesti tahu dulu konteksnya. Di tahun 2012, udah 12 mau 13 tahun yang lalu ya, fitur keselamatan dan efisiensi bahan bakar itu bukan sesuatu hal yang dianggap penting oleh pabrikan mobil ataupun konsumen. Jadi ketika kita sekarang udah di 2024, di mana wah mobil harus irit, harus lengkap fitur, bla bla bla, itu 2012 nggak ada dan belum kepikiran. Jadi mobil ini dengan fiturnya dia punya 2 buah airbag untuk penumpang depan. Pengeremannya sudah lengkap, ABS, brake assist dan electronic brake force distribution juga sudah ada. Remnya cakram depan belakang, Mazda emang nggak tanggung-tanggung ya, nggak ada tuh depan cakram belakangnya tromol. Lalu dia juga punya rear and front defogger untuk visibilitas yang lebih baik, parking kamera dan parking sensor. Dan yang terakhir dia juga punya ISOFIX walaupun nggak ada logonya. Ini salah satu yang jadi bukti bahwa zaman dulu fitur keselamatan tuh belum kepikiran, kayaknya belum dianggap penting gitu. Tapi mobil ini sudah punya lengkap. Ya memang kalau dibandingkan dengan mobil zaman sekarang yang punya sensing, punya airbag 4, 6 gitu, ya ini kalah. Tapi beda harga juga kan mobil zaman sekarang, dan memang di zamannya Biante ini udah bisa dibilang sangat lengkap. Dan sampai sekarang pun ya kita bisa nilai ini cukup standar lah ya, nggak lebih tapi cukup standar. Tapi pada zamannya ini udah berlebih fitur keselamatannya. Hal keempat tentu kita lanjut ke fitur hiburannya. Selain fitur keselamatannya yang sudah lengkap, ternyata fitur hiburan mobil ini lebih lengkap lagi untuk pada zamannya lagi-lagi. Pertama, dia sudah menggunakan headlamp projector di bagian depan, penerangannya masuknya udah smart entry. Kalau untuk penumpang belakang udah elektrik dong, kiri kanannya bisa diatur dari tombol sini, dan kuncinya juga. Nyalainnya udah keyless start stop, walaupun belum start stop tapi ini ya keyless start stop, masih ya kurang lebih sama lah, cuman diputar bukan dipencet. Nah, lalu dia juga punya kalau di setirnya udah full leather ya, dengan sama kulitnya ini, joknya sudah full kulit sampai belakang. Kulitnya terasa mewah dan mahal, ini makanya ini 2012 tapi kulitnya masih orisinil yang kamu punya, belum gantian. Tanda memang kulitnya bagus, gak kayak beberapa mobil Jepang zaman sekarang. Di setir sendiri ada audio steering switch sebelah kiri. Kalau di sini ada electric mirror. Lalu AC-nya sudah tampilannya digital, walaupun pemutaran di sini belum masih knob ya, tapi ya nggak masalah, yang penting tampil di situ digital. Layar MID-nya juga tersaji di situ, walaupun nggak lengkap-lengkap banget informasinya. Ada head unit touchscreen juga, dan tentunya dia sudah punya konfigurasi seat belakang yang bisa dipisah. Jadi apa kita bilang, semi captain seat mungkin ya. Dan yang terakhir dan yang paling canggih di mobil menurut kami, di tahun 2012 mobil ini sudah punya fitur auto headlamp dan auto rain sensing wiper. Keren kan? Ini membuktikan memang pada zamannya ini memang MPV premium dari Mazda. Sampai dia punya udah auto nih headlamp sama
rain sensing wipernya. Coba mobil yang lain kan belum tentu punya fitur ini di tahun segitu ya. Bahkan tahun sekarang aja mobil yang punya fitur auto rain sensing wiper dan auto headlamp ini juga mobil-mobil yang tergolong gak pelit fitur gitu loh. Tapi kini udah punya. Dan hal kelima, sebelum kalian beli mobil nih, kalian mesti tahu mesinnya dulu. Mazda Biante ini dipersenjatai Mazda dengan mesin 2000 cc berkode MZR dengan teknologi DISI. Jadi ini mesin yang belum menggunakan teknologi Skyactiv. Kalau bicara tenaga sendiri, di atas kertas mobil ini mampu menghasilkan daya 150 PS pada putaran 6200 rpm dan torsinya itu sampai 190 Nm sampai di putaran 4500 rpm. Jadi dia memang berada di tarikan bawah kayak kita kalau juga tuh berasa ada lonjakan tenaganya keluar. Nah, tapi satu hal yang perlu kalian ketahui adalah Mazda Biante yang mesinnya belum Skyactiv ini memang mesinnya belum bisa dikatakan superior lah. Jadi kalau kita bandingkan dengan rivalnya seperti Navone atau Serena pada tahun yang sama, Mazda Biante ini unggul di tenaga, dia nomor 2, nomor 1 ada Navone, nomor 3 Serena kalau secara tenaga. Kalau konsumsi bahan bakar dia nomor 3. Jadi memang dengan kata lain mobil ini nggak irit-irit banget konsumsi bahan bakarnya, karena mesin 2000 cc badannya bongsor dan belum ada Skyactiv-nya, nggak irit-irit banget. Jadi kalau kalian mau cari mobil ini, mesin bukanlah salah satu alasan untuk memiliki mobil ini sebenarnya. Tapi karena kami lagi mereview ya kami harus sebutkan, dan memang apa adanya seperti itu. Ya setidaknya tenaganya masih oke lah dibanding rivalnya, walaupun secara konsumsi bahan bakar dia bukan yang terbaik. Dan hal keenam yang perlu kalian ketahui adalah, dan ini adalah salah satu hal favorit kami di mobil ini, adalah kepraktisannya, terutama tempat naruh barangnya, open compartmentnya, tempat kompartemen terbuka. Kami hitung-hitung saking banyaknya mobil ini, sampai ada 15 plus 2 cup holder di baris ketiga. 15 itu tersebar di 3 baris ini dan banyak banget ya. Di depan ini masing-masing pintu ada satu sini, bawah ada besar. Di sebelah sini ada nih, bisa buat naruh 2 HP, lumayan tuh, tenang nggak bakal jatuh, pas banget lokasi dalam-dalamnya. Ini di sini tengah sini ada, di situ ada open compartment. Ini juga kayak meja belajar ya. Ini ada laci tertutup lagi sebenarnya, bisa dibuka. Di bawah itu dari sini juga baru kelihatan ada tempat gantungan plastik. Mungkin emang ini buat mobil ibu-ibu Jepang ke pasar mungkin ya di Jepang. Ini tempat taruh tiket, ya ampun. Ini banyak banget. Salah satu keenakan dari mobil MPV yang besar ini, dia lega, praktis dan sangat ya enak gitu loh. Kalian ke belakang aja bisa lewat sini nih. Ke belakang. Itu bisa digeser, ke akses ke baris 3 juga mudah gitu loh. Ntar kita ke belakang deh, kasih lihat sebetapa leganya di belakang. Tapi yang jelas dari depan sini highlightnya adalah tempat naruh barangnya banyak. Jadi kalian nggak mungkin bilang mobil ini nggak praktis untuk taruh barang. Dan hal ketujuh yang perlu kalian ketahui tentang mobil ini adalah dia sudah discontinue. Dia itu di 2017 statusnya udah mati segan hidup tak mau, dan udah resmi didiscontinue oleh Mazda sejak tahun 2018 atau 4 tahun yang lalu. Nah, ada beberapa faktor kenapa mobil ini discontinue. Yang pertama, dia kurang penyegaran seperti hal pertama yang kami sebutkan. Dia kurang update, kurang penyegaran yang signifikan untuk melawan saingan-saingan yang makin banyak belakangan ini seperti dari Toyota, Honda, Suzuki dan lain-lainnya. Faktor kedua adalah, faktor kedua apa saya lupa. Faktor kedua adalah kurangnya inovasi dan perubahan yang tadi kami sebutkan. Biante dari tahun 2012 ke tahun 2017-18, dia hanya perubahan model sedikit, gak signifikan, seperti facelift. Dan perubahan paling besar dalam mobil ini hanya pada mesinnya yang menggunakan teknologi Skyactiv. Sedangkan dari interiornya, dari fiturnya, itu penambahannya nggak begitu signifikan. Makanya nggak heran masa kemasan mobil Biante ini adalah berada pada ketika awal dia masuk di Indonesia.
faktor ketiga kenapa mobil ini sudah discontinue adalah karena Mazda-nya sendiri juga udah tidak terlalu fokus dengan segmen MPV di Indonesia. Seperti yang bisa kita lihat, produk Mazda sekarang itu lebih banyak di SUV seperti Mazda CX-3, Mazda CX-5, Mazda CX-7, CX-8, CX-9 itu udah banyak sekarang. Tapi MPV mereka gak fokuskan, makanya mereka putuskan di 2018 untuk mendiscontinue mobil ini. Jadi itu dia friends, 7 hal tentang mobil yang kalian perlu ketahui sebelum membawa pulang Mazda Biante 2012. Jika kalian masih punya pertanyaan seputar mobil ini, kalian bisa kunjungi Instagram resmi kami di @formula_motor atau juga bisa ke TikTok kami di @formula_motor dan TikTok kedua kami yaitu @stockformulamotor. Buat teman-teman lain yang pengen cek mobil second berkualitas lainnya, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com. Oke friends, sekian dulu untuk video hari ini. Kami tentu masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.